sore hari, anak-anak di Kampung Asatat, Distrik Pulau Tiga, Asmat, Papua, menyantap sarapan pagi seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Namun, seperti inilah makanan yang mereka konsumsi hampir setiap harinya. Bukan sagu bola ataupun sagu kuali. Mereka menggenggam dan melumati bumbu mie instan, serbuk minuman berenergi, dan mie instan mentah yang belum dimasak. Anak-anak ini tinggal di pedalaman Asatat berjarak sekitar 56 km dari kota Agats. Perubahan pola konsumsi ini terjadi tidak dengan sendirinya. Berbagai persoalan memicu runtuhnya ketahanan pangan lokal masyarakat Papua, terutama di Asmat. Salah satu faktor yang tanpa disadari turut mengubah pola konsumsi mereka ialah berbagai bantuan makanan saat peristiwa bencana, termasuk saat kejadian luar biasa atau KLB Gizi Buruk pada 2018 silam. Sebanyak 627 anak mengalami kekurangan gizi dan mengakibatkan 71 jiwa meninggal akibat itu. Bantuan deras yang mengalir tidak selalu berdampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Apalagi jika bantuan itu berupa bahan makanan instan rendah nutrisi. Nah, makan yang dulunya sagu, sekarang ini setelah menjadi kabupaten, lalu ada banyak kebijakan-kebijakan dari pusat, dari Jakarta, dari pemerintah provinsi ke pemerintah apa. Lalu ada tawaran-tawaran alternatif lain. Ada beras, ada supermie, ada makanan kaleng. Nah, itu semua ada ditemukan, ada dampaknya. Apalagi ada kebijakan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang dikatakan masyarakat miskin. Sering ada dana ini, dana itu, termasuk beras-beras raskin. Dan ini agak melumpuhkan kecenderungan orang untuk makan sagu lagi. Untuk pergi ke hutan tebang sagu lagi, karena ada beras yang gampang diperoleh. Ya, itulah. Kita lihat dulu, masyarakat bisa mencari, dulu masyarakat bisa mencari ikan, jual ke pasar, cari sagu, jual ke pasar. Nah, sekarang kalau kita lihat, kadang ada beberapa masyarakat saja, tidak semua. Karena apa? Karena sudah diberikan bantuan. Masyarakat di sini kan setelah ada bantuan yang dari sosial itu, mereka merasa keenakan. Jadi ya, dengan pemberian uang ini membuat masyarakat sudah mulai malas dan hanya menunggu saja. Bencana gizi buruk itu sudah berlalu 3 tahun lalu, tetapi perubahan pola konsumsi masyarakat Asmat yang serba instan terbawa hingga saat kini. Betul, kalau pola hidup masyarakat ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan ya. Tetapi kalau kita bicara gizi, ya tentunya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh anak ini. Jadi asupan makanan yang kurang atau sedikit dengan berbagai variasi yang kurang yang masuk ke tubuh anak, itu yang menyebabkan anak ini nggak punya banyak cadangan nutrisi untuk diolah. Kalau setiap hari hanya dimasukkan papeda misalnya, ya kan, tanpa ada pendamping lain-lain ya, misalnya ikan kah atau lauk yang lain, maka tentunya nutrisi yang masuk sedikit ya. Kalau di sini kan yang dekat dengan keluarga mencari makan, mengolah makanan itu kan seorang ibu. Nah, mungkin tingkat pengetahuan dari seorang ibu ini juga mempengaruhi bagaimana kesehatan anaknya, ya. Nah, apakah dia mengerti atau paham bahwa air bersih itu seperti apa, makanan yang sehat itu seperti apa, berapa banyak harus diberi makan. Kadang-kadang kita menemukan bayi ini sudah diberi kopi. Jadi kami memang biasa menemukan lah yang seperti itu, kebiasaan memberi suatu jenis makanan yang tidak tepat sesuai dengan umur. Kemudian konsumsi
minuman-minuman yang berenergi yang banyak dijual, yang murah-murah kan, yang saset-saset itu, ya itu kan manis, enak, tapi kan tidak bergizi. Jadi ya itu yang mempengaruhi gizi anak-anak juga. Mudahnya masyarakat memperoleh makanan instan dalam kemasan, lambat laun mengubah pola pikir mereka menjadi instan pula. Ya benar, kalau memang lihat mereka ada anak-anak kecil yang bawa mie instan dan makan-makan, itu memang ada beberapa terjadi di kabupaten dan kita akui itu. Kami dari Dinas Kesehatan berusaha untuk mengatasi hal-hal itu karena ya kita lihat kalau masih anak kecil loh, proses pencernaannya ya jelas akan terganggu, pencernaan dan akan menyebabkan penyakit, bisa diare dan lain-lain. Kita sering menyadari mereka bahwa ini tidak benar. Mie ini harus dimasak yang baik, ya direbus, kalau itu mie rebus atau mie goreng ya dibuat ini dimasak dulu baru dimakan, sehingga tidak mengganggu pencernaan dari anak-anak tersebut. Ya, dia akan berpengaruh ke sana juga. Kalau dia makan dan kebersihannya tidak bagus, dia akan diare dan akan menyebabkan berat badan turun dan dia akan masuk ke gizi buruk tersebut. Mengembalikan pola makan masyarakat pada penganan lokal yang sehat dan bernutrisi bukanlah hal mudah. Tidak cukup hanya sebatas memberikan penyuluhan tentang gizi. Jika akses terhadap bahan makanan serta ketersediaan makanan di alam tidak mencukupi, niscaya mereka akan kembali memilih penganan instan kemasan. Pastinya setelah KLB kan banyak hal yang dilakukan oleh oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada di Asmat sini untuk membantu ya. Misalnya pemberian makanan bagi anak-anak dan ibu hamil juga diberikan makanan. Kemudian ada pengolahan tanah ya di sekitar rumah supaya mereka punya bahan untuk dimakan, diolah kemudian dimakan sendiri tuh. Nah, tapi itu kembali lagi yang tadi itu ya, bahwa tidak serta-merta semua keluarga kemudian berpikir atau merasa bahwa gizi ini penting buat anak saya. Mereka mengerti apa yang sudah diulang-ulangkan oleh tenaga kesehatan maupun semua instansi yang turun melakukan penyuluhan baik di sekolah dan lain-lain ya, mereka bisa berubah. Itu yang kami harapkan. Potret anak-anak Asmat ini sebagai bukti ketahanan pangan lokal masyarakat belum sepenuhnya terbentuk. Hal itu diperburuk oleh banyaknya makanan instan kemasan yang dengan mudah ditemui.